Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4856. Mandi. Kamu baik-baik saja. Setelah menghabisi musuh-musuh ini, Harvey York meraih pinggang ramping Mandy Zimmer dan berbicara dengan cepat. Mandy Zimmer sedang kesurupan saat ini karena suara senjata api. Tetapi ketika dia melihat Harvey York memeluknya, dia dengan cepat berkata, "Harvey York, pergi. Kamu pergi." Penduduk pulau ini gelisah dan baik hati. Jika kamu tidak pergi, kamu benar-benar tidak akan bisa pergi. Itu Shikigami dari negara pulau. Oke, ayo pergi. Harvey York sedikit mengangguk, memeluk Mandy Zimmer dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, di kuil di belakang, tiba-tiba ada seberkas cahaya hitam yang meraung. Ada 8 berkas cahaya hitam yang jatuh ke 8 arah kuil. Di setiap sinar hitam cahaya, niat membunuh tak berujung menyebar. Selain itu, Harvey York juga melihat darah tumpah ke tanah. Dan pada saat ini, mereka semua dengan cepat berkumpul menuju pusat kuil, yang mengandung semacam bau jahat dan suram. Pada saat ini, Tuan Anpei, yang telah melantunkan kata-kata, juga perlahan berdiri. Dari suatu tempat, dia mengeluarkan topi putih tinggi dan mengenakannya di kepalanya. Kemudian dia berbalik dan menyipitkan mata ke Harvey York. Wajahnya penuh senyum tapi tidak tersenyum. Tuan Muda York, Pangeran York, perwakilan York, halo. Tuan Muda Anpei berbicara dengan sopan, membahas setiap kalimat dalam sebuah kalimat. Jelas, dia tahu sebagian dari identitas Harvey York dengan sangat baik. Bahkan dapat dikatakan bahwa identitas Harvey York yang sengaja dia ungkapkan sudah jelas baginya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa penduduk pulau tidak berusaha untuk menanganinya. Harvey York menghela napas, membaringkan Mandy Zimmer di tanah, melepas mantelnya dan menutupinya, sebelum berbalik menghadap Onmyoji, negara pulau yang tampak jahat ini. Orang-orang dari keluarga Anpei Keldis. Harvey York berkata dengan ringan, mau menggunakan teknik Onmyoji negara pulaumu untuk melawanku. Kutukan, Sins, atau Shikigami. Tuan Muda Anpei tersenyum sedikit dan berkata, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda York, dia berpengetahuan luas, dan memang dia adalah Pangeran York yang menopang langit sendirian. Visinya tidak sebanding dengan orang biasa. Perwakilan York dari 5 anggota tetap Liga Aliansi Bela Diri. Keberanian dan kepercayaan diri ini langka di dunia. Aku sedang menunggunya sekarang. Jika aku membunuhmu di masa depan, apakah aku bisa duduk dengan kokoh sebagai kepala keluarga Keldis Anpei? Harvey York berpikir sejenak dan berkata, kamu bukan cucu ke-13 Anpei Qingming. Orang yang dikenal sebagai orang pertama dalam teknik Yin yang negara pulau itu. Aku bukan dia. Itu adalah kebanggaan terbesar dari Onmyoji negara pulau kita. Jika aku jadi dia, aku tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan hari ini. Tuan Muda Ember tersenyum sedikit. Perkenalkan diri saya. Saya dengan nama kosong Anpei, seorang bangsawan dari negara pulau. Keturunan langsung dari keluarga Anpei, dan dipuja oleh Sindan Wei. Itu juga hari ini, orang yang bertanggung jawab mengirimmu Tuan Muda York di jalan. Tuan Muda York, jalan menuju Huangquan dingin. Tetapi suami dan istri Anda menambahkan penambahan yang sama dalam hidup dan titik akupuntur yang sama dalam kematian. Ini adalah tanggung jawab saya kepada Anda. Kalau begitu tolong. Saat berikutnya, Shikigami di tangan kanan Anpei sedikit terbakar, dan tangan kanan Anpei terjepit. Dan seiring dengan gerakannya, seluruh ruang tampak sedikit terdistorsi.
8 berkas cahaya hitam legam berubah menjadi bilah tajam saat ini. Dan pada saat yang sama bersiul ke arah Harvey York, membawa niat membunuh Linglai. Bab 4857. Set. 8 berkas cahaya tersapu. Harvey York maju selangkah dengan ekspresi acuh tak acuh. Dan dia menghindari pukulan fatal ini sejauh 1000 mil. Tampaknya teknik yin dan yang dari keluarga Keldis Anda hanya rata-rata. Harvey York membuka mulutnya dengan ringan. Menyipitkan mata pada sinar hitam yang gagal mengenai. Dan terus menunjukkan gigi dan cakarnya. Penduduk pulau menyukai hal-hal aneh semacam ini. Terlihat tinggi. Tetapi sebenarnya tidak memiliki efek yang jelas. Tidak apa-apa menakut-nakuti anak-anak. Tetapi tidak ada gunanya bertemu dengan master sejati. Tuan Muda York. Semuanya baru saja dimulai. Seorang Pei tersenyum acuh tak acuh. Pertunjukan yang bagus. Baru saja debut. Begitu suara itu jatuh. Aku melihat lusinan pria mengenakan jubah onmyoji berjalan keluar dari sudut kuil. Secarik kertas putih menempel di wajah mereka. Dan ekspresi seperti menangis tapi tidak menangis dan tersenyum tapi tidak tersenyum tergambar di atasnya. Kertas putih bergoyang sesekali. Memperlihatkan wajah pucat di bawah. Yang membuat orang merasa sangat aneh. Adegan ini digantikan oleh orang yang pemalu. Saya takut, saya gemetar ketakutan. Dan saya kehilangan keberanian untuk melakukannya secara langsung. Harvey York menyipitkan mata pada adegan ini dan berkata dengan lembut, "Reinkarnasi telah lahir. Menarik. Ayo pergi bersama." Yang disebut reinkarnasi adalah gerakan dalam teknik yin yang negara pulau itu. Lampirkan Shikigami negara pulau ke orang yang sekarat. Dan orang yang sekarat ini akan mempertahankan sebagian dari ingatan dan kekuatan tempurnya sebelum kematiannya. Dan pada saat yang sama menjadi sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah salah satu teknik terlarang dalam teknik yin yang negara pulau. Tetapi tidak terduga bahwa saya benar-benar dapat menyaksikannya dengan mata kepala sendiri hari ini. Mata seorang Pei menyipit. Dan kemudian tersenyum. Tuan Muda York memang berpengetahuan luas. Tetapi Anda juga harus memahami bahwa semakin banyak Anda tahu, semakin cepat Anda mati. Awalnya, aku tidak punya alasan untuk membunuhmu hari ini. Tetapi sekarang tampaknya bahkan untuk keselamatanku sendiri, aku harus membunuhmu. Ya, Harvey York tersenyum ringan. Apakah kamu yakin apa yang bisa dilakukan ketiga kucing dan 2 anjing ini padaku? Mendengar kata-kata Harvey York, An Pei tertegun sejenak. Dan garis pandangnya menjadi sedikit aneh. Karena Harvey York terlalu tenang saat ini. Seluruh orang terlihat terlalu santai. Seolah-olah dia tidak menghadapi teknik terlarang pertama dalam teknik onmyoji di negara pulau. Tetapi kucing dan anjing pinggir jalan biasa. Bahkan pada saat ini, napas samar menyebar dari tubuh Harvey York. Momentum semacam ini membuat An Pei secara naluriah merasa tidak nyaman. Tampaknya orang yang mengendalikan situasi saat ini bukanlah An Pei, tetapi Harvey York. Tetapi inti masalahnya adalah bahwa orang yang berada di atas angin saat ini dan telah menguasai adegan harus menjadi Ampere tanpa nama. Adegan ini membuat nama kosong Ampere memiliki rasa takut yang aneh. Dia mengambil napas dalam-dalam. Tetapi untuk beberapa alasan, mulutnya mulai sedikit kering. Harvey York, karena kamu juga seorang karakter, aku akan memberimu kesempatan. Seorang Pei tidak tahu mengapa, tetapi dia masih mengucapkan kata-kata seperti itu pada saat ini. Berlutut dan memohon belas kasihan. Aku mungkin mempertimbangkan untuk meninggalkan seluruh mayat untukmu. Ah. Harvey York tersenyum ringan. Sarkasme dalam senyumnya. Pada saat ini, dia melangkah maju. Dan niat bertarung yang mengerikan menyebar dari seluruh tubuhnya. Niat bertarung yang menakutkan seperti matahari yang terik yang mencairkan es dan salju. Dengan aura mendominasi yang tak terkatakan.
Beberapa mayat Shikigami di depan ditutupi oleh napas ini. Saat berikutnya kertas putih terbakar. Dan mayat-mayat itu jatuh ke tanah dengan suara dong. Dan mayat Shikigami situ juga terasa seperti sesuatu yang tertekan. Dan pada saat ini, ia berteriak seperti manusia. Hantu tapi bukan hantu. Bab 4858. Mars. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika Anpei melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia membanggakan dirinya sebagai orang yang berpengetahuan. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti kekuatan Harvey York. Mars. Ini sebenarnya adalah dewa perang. Bagaimana itu bisa menjadi generasi God of War? Dalam kata-kata generasi God of War, apalagi nama kosong Ampere. Bahkan pewaris keluarga Keldis yang disebut jenius sekali dalam milenium mungkin tidak memenuhi syarat untuk menghadapi God of War saat ini. Reinkarnasi apa yang lahir? Mayat Shikigami. Di depan dewa perang. Itu seperti lelucon. Pada saat ini, kelopak mata Anpei melompat dengan liar. Dia tanpa sadar mundur setengah langkah. Dan kemudian meremas senyum jelek. Oke, Tuan Muda York benar-benar luar biasa. Aku mengakuinya hari ini. Aku pergi sekarang. Tapi aku punya satu syarat. Yaitu, saat dia selesai berbicara, Anpei tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya. Dan 8 sinar cahaya langsung menyatu. Berubah menjadi tombak panjang. Dan melesat menuju tempat Mandy Zimmer berada. Pada saat yang sama, dengan gelombang nama kosong Ampere, semua mayat Shikigami di sekitar diselamatkan. Dan satu persatu memilih untuk menghancurkan diri sendiri pada saat menyelamatkan. Di sisi lain, Anpei mengabaikan nama kosong itu, berbalik dan melarikan diri. Jelas, untuk nama kosong Ampere, hal-hal telah berkembang hingga titik ini. Dan kedua belah pihak tidak sekarat. Bagaimana Harvey York bisa membiarkannya pergi dengan selamat? Jadi pada menit terakhir dia terpaksa memecahkan perahu. Di satu sisi, menargetkan Mandy Zimmer. Dia melancarkan serangan terkuatnya. Pihak lain berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Bagi Anpei, secara alami adalah yang terbaik untuk bisa menghancurkan Harvey York. Bahkan jika itu tidak dapat dihancurkan, itu cukup untuk menunda waktu. Tamparan. Namun, pada saat tombak panjang yang terbentuk dari perpaduan sinar cahaya hitam akan jatuh ke Mandy Zimmer, sebuah tangan terulur dari satu sisi dan dengan kuat menggenggam tombak panjang itu. Kemudian, ketika saya meremasnya dengan keras, saya mendengar suara klik, dan senjata ringan yang terbentuk dari kumpulan cahaya hitam berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Engah, seorang Pei Kongming, yang telah melarikan diri beberapa meter dan mencoba menggunakan teknik Yin Yang untuk pergi, diserang oleh teknik pada saat ini. Dan dia terkejut dan menyemburkan seteguk darah. Wajahnya langsung pucat seperti kertas. Aku berkata, kamu benar-benar tidak bisa. Harvey York menghela napas, meletakkan tangan kanannya dengan ringan di wajah Mandy Zimmer, lalu maju selangkah. Ledakan, lingkaran gelombang udara menyebar dengan liar berpusat di tempat keduanya berada. Retakan, bang bang bang, sepotong besar Shikigami tersapu oleh gelombang udara yang menakutkan dan meledak langsung di udara. Setiap kali meledak, wajah Anpei memucat. Pada saat Shikigami terakhir meledak, dia sudah mengeluarkan darah dari 7 lubang. Dan seluruh orang tidak bisa lagi berdiri teguh. Tetapi setengah berlutut di tanah. Terlihat sangat malu. Seorang Pei menoleh ke belakang dengan susah payah. Menatap Harvey York, yang ringan dan tak berawan. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia telah menggunakan jurus pamungkasnya. Dan tujuannya hanya untuk melarikan diri. Namun tanpa diduga, Harvey York dengan mudah memecahkan apa yang disebutnya sebagai jurus pembunuh. Di depan Harvey York,
Teknik misterius Yin yang dari negara pulau itu seperti kalkun. Keputusasaan yang tak terkatakan datang ke nama kosong Ampere. Bukan hanya ketakutan akan Harvey York, tetapi juga kurangnya kepercayaan pada Onmyoji negara pulau itu. Harvey York tidak memandang Anpei, tetapi memandang acuh tak acuh keluar kuil, di mana aura kuat melintas pada saat ini. Titik. Tampaknya seseorang ingin bergerak, tetapi akhirnya menahannya. Harvey York tidak lagi peduli dengan keadaan luar, tetapi menatap Anpei, menunjukkan seringai samar. Setengah jam kemudian, dalam perjalanan kembali, Mandy Zimmer terbangun samar-samar dengan duduk di atas kopilot Toyota yang mendominasi. Bab 4859. Luka-lukanya telah ditangani secara singkat di rumah sakit. Tetapi untungnya, mereka semua luka kulit dan tidak pernah melukai tulang. Jadi mereka berdua tidak dirawat di rumah sakit. Segera, keduanya kembali ke villa keluarga Zimmer. Untuk pengaturan keluarga Mandy Zimmer, Harvey York sementara mengatur seseorang untuk membawa Lilian Yates dan yang lainnya pergi dari villa keluarga Zimmer, sehingga seluruh villa keluarga Zimmer kosong kecuali lampu yang terang. Mandy Zimmer meminta Harvey York untuk menghibur dirinya sendiri. Dan kemudian dia menahan rasa sakit dan naik ke atas untuk mandi. Lagi pula, baginya, semuanya malam ini adalah pengalaman yang memalukan. Dia berharap untuk membasuh nasib buruknya dengan mandi. Pada saat yang sama, itu juga bisa membuat hubungan dia dan Harvey York tidak terlalu canggung. Harvey York mungkin mengerti pikiran wanita itu. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya berdiri di pintu kamar dan menunggu dengan tenang. Di satu sisi, dia menenangkan diri dan bersiap menghadapi pertanyaan berikutnya dari wanita itu. Di sisi lain, itu untuk memastikan keselamatan Mandy Zimmer. Lagi pula, meskipun dua kejahatan, Fernando Weiner dan Anpei, telah dihukum mati, Harvey York tidak berpikir Weiner, Longevity Palace, dan negara Pulau Abituoliu akan membiarkannya begitu saja. Terlebih lagi, di balik semua ini, ada tuan muda lain dari keluarga Hoffman, Araceli Hoffman, yang tampaknya menyendiri, tetapi sebenarnya mengendalikan situasi secara keseluruhan. Situasi di Jinling tampaknya telah stabil malam ini, dan situasinya telah banyak tenang. Tapi angin badai dan ombak di permukaan ditakdirkan untuk masuk ke laut, bergelombang di bawah air yang tenang. Selanjutnya, saya khawatir Jinling akan mendapat banyak masalah. Harvey York menghela napas. Meskipun baginya, jika pihak lain mau melakukannya, dia tidak terkalahkan, dan pihak lain bebas. Sangat disayangkan bahwa di era ini, kekuatan mewakili tinju besar. Tetapi berkali-kali dan banyak hal tidak dapat mengandalkan tinju saja. Aturan, koneksi, energi, dan hukum raja, semuanya membatasi kekuatan seseorang. Kegentingan. Sekitar 15 menit kemudian, Mandy Zimmer keluar mengenakan jubah mandi dan menyeka rambutnya. Harvey York melihat ke bawah tanpa sadar. Dia mengenakan jubah mandi lavender, dan kaki panjangnya yang ramping dan halus terlihat di luar. Seperti krim, orang tidak bisa tidak ingin menyentuhnya. Garis karir yang mendebarkan terlihat samar-samar, tetapi tersembunyi dengan baik. Hanya ketika tindakan menyeka rambut sedikit lebih besar, itu menjulang. Hal terbaik untuk dilihat adalah wajah tanpa riasan, dengan fitur yang indah dan kecantikan yang memikat, yang membuat orang seolah ingin memanjakannya hanya dengan melihatnya. Tampaknya merasakan mata agresif Harvey York. Wajah cantik Mandy Zimmer memerah. Dan saat berikutnya dia berbisik, "Apa yang kamu lakukan?" Harvey York tersenyum, memandang Mandy Zimmer yang ketakutan saat itu, mengeluarkan secangkir air panas dari satu sisi, dan berkata, "Saya baru saja mencarinya di rumah. Dan tidak ada yang bagus.
Jadi saya membuatkan Anda secangkir air panas. Kamu minum sedikit untuk melembabkan tenggorokanmu dan istirahat lebih awal. Mulai hari ini, saya akan mengatur staf untuk melindungi keselamatan keluarga Zimmer 24 jam sehari. Anda dapat yakin, otot apel di wajah Mandy Zimmer sedikit berkedut, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya dia mengumpulkan keberanian dan berbisik. Lalu kenapa kamu masih tinggal di luar? Hanya saja suaranya terlalu rendah. Dan seperti nyamuk, Harvey York tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Dia tanpa sadar berkata, "Apa yang kamu katakan?" Ditanya oleh Harvey York. Mandy Zimmer melangkah mundur seperti rusa yang ketakutan dan berkata, "Tidak. Tidak ada apa-apa maksudku. Aku sedikit takut malam ini. Bisakah kamu menonton di ruang tamu?" Bab 4860. Ketika dia mengatakan ini, jantung Mandy Zimmer berdebar kencang. Dia tidak tahu apakah yang dia katakan adalah undangan. Dia juga tidak tahu apakah Harvey York telah salah paham dan jika dia bersikeras untuk datang, dia akan menolak. Tapi jauh di lubuk hati, Mandy Zimmer masih sedikit tahan. Bagaimanapun, Harvey York dan dia sekarang secara nominal bercerai. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh suami dan istri. Harvey York tidak berpikir sebanyak Mandy Zimmer. Mendengar ini sekarang, dia tersenyum dan berkata, "Oke, jangan khawatir. Aku akan beristirahat di aula malam ini. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu dapat meneleponku." Setelah selesai berbicara, Harvey York membantu Mandy Zimmer menutup pintu, lalu berjalan ke aula dan duduk. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai melihat pesan yang terus dikirim oleh Alexa Joyner. Tapi dia tidak menyadari bahwa di kamar di lantai 2, Mandy Zimmer menyalakan komputer dan melihat avatar di kotak dialog ponsel Harvey York melalui video surveillance di aula. Penggabung Alexa. Mandy Zimmer tertegun sejenak. Dan kemudian dia tidak tahu harus merasakan apa. Dia tidak tahu apakah dia cemburu atau khawatir atau cemburu. Tetapi dia tahu bahwa Harvey York mungkin sedang berbicara dengan Alexa Joyner tentang urusan malam ini. Jika dia keluar dan menanyai Harvey York, bajingan itu, dia mungkin hanya akan membuat hubungan yang awalnya kabur dan ambigu antara kedua pihak semakin jauh. Pada saat ini, Mandy Zimmer, yang mematikan layar komputer, membanting seluruh tubuhnya di kasur Simmons yang lembut. Dia menutupi wajahnya yang merah. Wajahnya penuh kegembiraan dan kemarahan. Dan kelembutannya berubah 1000 kali. Tepat ketika Mandy Zimmer sedang berjuang dengan hubungannya dengan Harvey York, puluhan mil jauhnya dari sini, di clubhouse pribadi di tepi sungai Qinhuai di Jinling. Ini adalah kotak besar seluas hampir 500 meter persegi, yang kebetulan merupakan salah satu gedung tertinggi di Jinling. Melihat ke bawah dari jendela kaca besar tempat ini, Anda dapat melihat pesta dan kemewahan Jinling, dan bahkan dapat memberi orang perasaan bahwa seluruh dunia berada di bawah kendali saya. Pada saat ini, puluhan pria dan wanita berpakaian Cina sedang duduk di sofa. Masing-masing dari mereka memegang piala di tangan mereka, sesekali memanggang satu sama lain, dan berbicara dengan keras. Dari situasi internasional hingga kebijakan lokal apa, diikuti oleh perang regional, tren ekonomi masa depan. Saya harus mengakui bahwa para pangeran dan tuan muda yang menunjukkan jalan ke sini, masing-masing dari mereka memiliki bakat nyata. Di dunia luar, mereka semua mungkin politisi dan ekonom terkenal. Tapi di sini, mereka hanya bisa duduk di kursi tamu. Bahkan jika itu membangkitkan kekaguman berturut-turut dari para wanita dan anak perempuan ini di lapangan, mereka tetaplah tamu. Sebagai master, Araceli Hoffman, Jacob Thompson, Andrea Rowling, Fatih Kuilanlan dan lainnya yang duduk di kursi utama dengan impresif.
Mereka berasal dari 10 keluarga teratas, dengan kekuatan tinggi. Dan mereka semua berhubungan dengan lingkaran teratas di negara H. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika pemimpin Jinling bertemu dengan mereka, dia mungkin harus memberikan sedikit wajah. Kualifikasi apa yang ada untuk para pangeran dan tuan muda biasa di bidang ini untuk dibandingkan dengan mereka? Andrea Rowling meminum Lafite 1982 dalam cangkir dalam satu tegukan, lalu melirik Jacob Thomson dan berkata, "Tuan Thomson, jika saya ingat dengan benar, Fernando Weiner akan menyerang nama keluarga York hari ini." Dikatakan bahwa ada juga 3 biksu iblis utama Tianzu dan beberapa penguasa Abi Tuoliu dari negara pulau itu. Menurut rumor, keluarga Keldis juga mengirim orang, dan bahkan Brahma World Venerable, salah satu dari 3 biksu suci di Tianzu, datang untuk bertarung secara langsung. Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.